Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Tabita Martalova dengan NPM G1C230007. Adanya video ini untuk melengkapi tugas UAS, yaitu mata kuliah teori bermain. Langsung saja kita memasuki soal studi kasus 1, yaitu kasusnya di sebuah taman kanak-kanak, seorang guru memberikan permainan berpura-pura, di mana anak-anak diminta untuk berperan sebagai anggota keluarga di dalam rumahnya. Ada yang menjadi ibu, ayah, dan anak. Guru memperhatikan bahwa beberapa anak tampak sangat aktif dan berinisiatif. Nah, sementara yang lainnya cenderung mengikuti arahan tanpa banyak berpartisipasi atau bisa disebut diam saja. Lanjut kita ke pertanyaan pertama, apa jenis permainan yang ditunjukkan dalam kasus ini? Yaitu, jawabannya permainan yang ditunjukkan dalam kasus ini adalah permainan berpura-pura atau pretend play. Ini adalah jenis permainan di mana anak-anak menggunakan imajinasi mereka untuk berperan sebagai orang lain atau melakukan aktivitas tertentu dalam skenario yang dibangun oleh mereka sendiri, atau yaitu berimajinasi sendiri ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua, jelaskan peran permainan berpura-pura. Nah, dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosi anak nih, jawabannya adalah yang pertama itu ada empati dan pemahaman sosial, yang kedua ada kerjasama dan komunikasi, ketiga ada ekspresi emosional, keempat ada pemecahan masalah dan kreativitas, yang kelima yaitu ada peran sosial dan identitas ya. Lanjut lagi pertanyaan ketiga, bagaimana guru dapat memotivasi anak-anak yang pasif untuk lebih terlibat dalam permainan? Jawabannya yaitu yang pertama itu memberikan peran yang menarik, yang kedua kasihlah pujian dan penguatan positif, yang ketiga contoh dan dukunglah anak-anak, yang keempat menggunakan pertanyaan terbuka, yang kelima membuat kelompok kecil. Selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, berdasarkan teori Vygotsky, apa yang dilakukan guru untuk memanfaatkan zona perkembangan proksimal anak selama permainan ini? Jawabannya yaitu menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal atau ZPD adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan anak secara mandiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Nah, guru juga dapat memanfaatkan ZPD dalam permainan berpura-pura dengan cara scaffolding, menggunakan anak yang lebih berpengalaman, interaksi dan kolaborasi, mengajukan tantangan yang sesuai, mungkin yang sesuai dengan umurnya, seperti itu juga ya. Lanjut ke studi kasus 2, yaitu sekelompok anak usia 7 tahun sedang bermain petak umpet di halaman sekolah. Beberapa anak tampak sangat kompetitif, sering berusaha menemukan teman mereka secepat mungkin. Namun, ada satu anak yang tampak frustasi karena tidak memahami aturan permainan dengan baik. Nah, pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana permainan tradisional seperti petak umpet mendukung perkembangan fisik, sosial, dan kognitif anak, yaitu perkembangan fisiknya, yaitu aktivitas fisik seperti mereka berlari, melompat, lalu ada perkembangan umum. Nah, aktivitas sosialnya yaitu ada kerjasama, keterampilan bernegosiasi, dan pengelolaan emosi ya. Dan kognitif anak itu ada pemecahan masalah, lalu memori dan konsentrasi, di mana anak-anak ini akan saling berkonsentrasi antara harus ngumpet atau harus mencari temannya yang sedang mengumpet juga. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa yang sebaiknya dilakukan guru atau orang dewasa untuk membantu anak yang kesulitan memahami aturan permainan? Nih adalah jawabannya, yang pertama itu mendemonstrasikan, yang kedua ada bimbingan dan dukungan, yang ketiga ada kelompok kecil, yang keempat ada penguatan positif, di mana kita harus menguatkan anak tersebut untuk mampu bahwa permainan ini sangat mudah.
Lanjut ke pertanyaan ketiga, berdasarkan teori Piaget, pada tahapan kognitif mana permainan ini relevan dan mengapa? Jawabannya adalah pemikiran yang logis dan konkret. Yang kedua ada desentrasi. Yang ketiga itu adalah konservasi dan reversibilitas. Lanjut pertanyaan keempat, bagaimana guru dapat mengadaptasi permainan ini untuk melibatkan anak dengan berkebutuhan khusus? Nah, jawabannya yang pertama ada modifikasi aturan. Nah, kenapa harus dimodifikasi? Karena anaknya berkebutuhan khusus, jadi kita harus pandai memodifikasinya. Yang keduanya ada pendampingan, ini harus sekali. Yang ketiga ada penggunaan visual. Yang keempat ada kelompok kecil dan peraturan khusus. Yang kelima adalah fleksibilitas. Lanjut ke studi kasus 3. Seorang anak berusia 9 tahun sering bermain game strategi online bersama teman-temannya. Dalam permainan, mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Orang tua anak tersebut merasa khawatir bahwa game ini akan mengurangi aktivitas fisik dan menyebabkan isolasi sosial. Nah, lanjut ke pertanyaannya, yaitu berdasarkan teori bermain, bagaimana sih game strategi dapat memengaruhi perkembangan kognitif dan sosial anak? Jawabannya, perkembangan kognitif ini akan terjawab di keterampilan berpikir abstraknya dan manajemen sumber daya. Sedangkan perkembangan sosialnya ada bekerja sama dan kolaborasi dan pemahaman sosial bersama teman-temannya, seperti itu. Kerjasama dengan temannya. Lanjut pertanyaan kedua, sebutkan dampak positif dan negatif dari bermain game online pada anak. Jawabannya yang positifnya itu ada keterampilan kognitif yang ditingkatkan, keterampilan sosial juga. Nah, ada negatifnya yaitu penurunan aktivitas fisik dan isolasi sosial, di mana anak ini cenderung akan seperti menyendiri ya, diisolasi. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana orang tua dapat menyeimbangkan aktivitas bermain game daring dengan aktivitas fisik dan sosial anak? Jawabannya adalah tetapkan batas waktu, libatkan dalam aktivitas lain, aktivitas keluarga, monitor konten dan interaksi, dan juga ada jadwal yang seimbang, seperti itu. Terapkan batas waktu ya. Next ada pertanyaan keempat, rancang kegiatan bermain alternatif yang melibatkan unsur strategi dan kerja sama tim tetapi dilakukan di dunia nyata, yaitu jawabannya adalah contoh permainan harta karun atau treasure hunt. Yaitu yang pertama itu ada persiapan ya, tentukan area permainan seperti halaman sekolah atau taman. Nah, siapkan petunjuk atau teka-teki yang harus dipecahkan untuk menentukan harta karun. Yang kedua itu ada aturan permainan, bagilah anak-anak ke dalam tim-tim kecil. Setiap tim harus bekerja sama untuk memecahkan petunjuk dan menemukan harta karun tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada pelaksanaan. Berikan petunjuk pertama kepada setiap tim. Tim yang paling cepat menemukan harta karun dengan memecahkan semua petunjuk adalah pemenangnya, seperti itu. Itu adalah contoh kegiatan bermain. Lanjut ke studi kasus keempat, yaitu di kelas pendidikan anak usia dini, seorang guru merancang permainan dengan menggunakan balok kayu. Anak-anak diminta bekerja sama untuk membangun menara yang tinggi dan stabil. Guru memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menentukan desain mereka sendiri. Nah, pertanyaan pertama, apa jenis permainan yang dilakukan anak-anak dalam kasus ini dan bagaimana kaitannya dengan teori konstruktivisme? Jawabannya yaitu permainan konstruksi melibatkan aktivitas membangun atau merakit sesuatu menggunakan bahan-bahan seperti balok, lego, atau material lainnya, yaitu keterlibatannya adalah pembelajaran aktif, pembentukan pengetahuan, dan interaksi sosial. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana permainan ini dapat membantu perkembangan motorik halus dan kasar anak. Jawabannya adalah motorik halus yaitu memanipulasi balok, ketelitian dan presisi, dan motorik kasarnya yaitu keseimbangan dan koordinasi, dan mobilitas serta fleksibilitas. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana guru dapat membantu anak-anak belajar memecahkan masalah selama permainan ini berlangsung? Jawabannya adalah berilah pertanyaan terbuka, memberikan tantangan, bimbingan dan dukungan, modeling, dan serta tidak lupa untuk mendorong anak agar mampu berdiskusi bersama temannya. Lanjut ke pertanyaan keempat, sebutkan cara lain untuk meningkatkan kreativitas anak melalui permainan serupa. Jawabannya adalah permainan Lego atau balok bangunan,
konstruksi dengan bahan alam, yang ketiga yaitu proyek seni dan kerajinan, yang keempat permainan simulasi, dan kelima adalah tantangan rekayasa. Yang terakhir adalah studi kasus 5, yaitu seorang anak usia 5 tahun sering bermain sendiri di sudut kelas dengan mainan favoritnya, yaitu boneka hewan, yang membuat skenario cerita dan menghidupkan dialog antar boneka. Namun, anak ini jarang bergabung dengan teman-temannya dalam permainan kelompok. Nah, pertanyaan yang pertama, apa jenis permainan yang dilakukan oleh anak tersebut? Jelaskan berdasarkan teori bermain. Jawabannya, permainan yang dilakukan oleh anak tersebut adalah permainan soliter atau sendiri, atau permainan imajinatif. Nah, menurut teori bermain, permainan imajinatif melibatkan anak-anak yang menggunakan imajinasi mereka untuk menciptakan skenario, cerita, dan peran. Seringkali menggunakan mainan seperti boneka dan ataupun hal lainnya, ataupun boneka hewan seperti itu. Yang kedua yaitu sebutkan manfaat permainan soliter atau sendiri bagi perkembangan anak. Jawabannya yaitu yang pertama itu ada perkembangan kognitif, yang kedua itu ada perkembangan emosional, dan yang terakhir ketiga itu ada perkembangan bahasa, di mana anak ini akan menciptakan bahasa dan berdialog sendiri jika dia bermain sendiri seperti itu. Yang ketiga ada bagaimana guru dapat mendorong anak ini untuk lebih terlibat dalam permainan sosial tanpa memaksanya. Nah, itu jawabannya. Yang pertama ada bermain paralel, yang kedua menyediakan mainan yang menarik, yang ketiga membangun jembatan sosial, yang keempat pujian dan dorongan, yang kelima itu adalah kegiatan berbasis kelompok kecil. Yang pertanyaan terakhir, berdasarkan teori Erik Erikson, bagaimana permainan ini relevan dengan perkembangan psikososial anak usia 5 tahun? Nah, jawabannya yaitu, menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson, anak usia 5 tahun berada dalam tahap inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan rasa inisiatif dalam pengambilan tindakan, merencanakan kegiatan, dan berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih.